Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat pemirsa makna dari peristiwa yang saya cintai, berjumpa kembali pada hari ini dan kita akan melihat peristiwa. Di balik itu ada makna yang ingin saya ungkap juga. Dan tema kita pada hari ini adalah 5 fenomena alam pemicu banyaknya banjir dan longsor di Indonesia khususnya. Nah, mengutip dari Detik News, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkap, fenomena-fenomena alam yang turut mempengaruhi curah hujan di Indonesia mengalami peningkatan. Fenomena La Nina ialah faktor pertama yang mempengaruhi tingginya curah hujan di Indonesia. Jadi La Nina ini adalah lawannya El Nino, ya, masuk ke fase masa dingin. Memang fenomena alam perlu kita jadikan sebagai pelajaran apa yang menjadi penyebab banjir dan longsor di Indonesia. Tapi bukan berarti semata-mata karena faktor alam. Ada faktor kita manusia dan kita kembali lagi kepada Allah nanti bagaimana cara kita menyikapi setelah Allah informasikan kenapa ini menimpa kita semua. Dwi Korta mengatakan BMKG memonitor bahwa suhu muka air laut di Samudra Pasifik pada Agustus-September 2020 semakin dingin. Kondisi ini berbeda dengan suhu muka air laut di Kepulauan Indonesia yang lebih hangat. Beliau mengatakan gap atau jarak ini yang mengakibatkan terjadinya perbedaan tekanan yang signifikan. Ternyata sampai akhir September gap itu semakin melampaui batas normal. Sehingga kami segera mengumumkan, menyebarluaskan dan melaporkan kepada Presiden. Akibatnya yang diprediksi terjadi penambahan massa udara basah di Samudra Pasifik ke Kepulauan Indonesia dan mengakibatkan curah hujan semakin meningkat hingga 40% dari normalnya. Katanya begitu. Dia juga mengatakan musim hujan di Indonesia secara merata sudah terjadi sejak November 2020. Namun puncaknya beragam. Dia mengatakan ada wilayah yang puncak musim hujannya pada Desember 2020. Tapi sebagian besar mengalami puncak di Januari dan berlanjut hingga Februari 2021. Ya, ini prediksi-prediksi ilmiahnya, ya. Tapi ingat, semua itu karena perilaku, karena alam sebetulnya hanya merespon perilaku kita semua. Karena tidak ada yang bisa memastikan fenomena alam di dunia ini kenapa pada akhirnya terjadi di Indonesia, kenapa di tempat kita. Tentu ada faktor-faktor yang tidak bisa dilepaskan dengan perilaku manusia. Angin monsun Asia sebelum masuk Indonesia membelok masuk Pasifik. Angin monsun ini yang membawa fenomena musim hujan. Jadi ada penguatan. Memang kita masuk musim hujan di Oktober dan puncaknya diprediksi Januari. Namun dikuatkan fenomena La Nina sehingga ada penambahan 40% maksimal. Awalnya wilayah Sumatera Oktober-November, tetapi mulai Desember-April wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Jelas Dwi Korita. Dua fenomena alam lain yang membuat curah hujan di Indonesia meningkat, dua fenomena ini bisa dibilang berasal dari luar wilayah Indonesia. Jadi kalau yang 3 tadi dari dalam Indonesia, nah 2 ini dari luar. Ada fenomena Madden-Julian Oscillation, yaitu fenomena gelombang atmosfer yang berupa arak-arakan atau masuknya gerombolan atau kumpulan awan yang bergerak dari Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia menuju Pasifik melintasi kepulauan Indonesia. Diprediksi 1 minggu hingga 10 hari fenomena ini terjadi. Itu sudah ada 3 fenomena. Oke, jadi 3 fenomena katanya
sudah terjadi sesuai dengan disebutkan di atas. Baik, ada arak-arakan awan nih, lucu juga ya. Dan ada di atas langit Indonesia. Selain itu, sesuai prediksi, terjadi fenomena seruak udara dingin yang berasal dari dataran tinggi Tibet yang menyeruak masuk ke Indonesia melalui Sumatera dan menuju Jawa bagian barat. Tetapi saat ini sedang berada di sekitar Sumatera, juga berbatasan dengan Kalimantan sambungnya. Berarti ini yang keempat. Terakhir, fenomena lokal berupa pusaran angin di bagian selatan yang memicu peningkatan curah hujan. Hadirnya 5 fenomena ini dalam waktu bersamaan mengakibatkan meningkatnya curah hujan. Sehingga secara umum wilayah Indonesia diprediksi, waktu itu 2020 kami memprediksi selama Januari-Maret terjadi intensitas curah hujan mencapai 300 sampai 500 mm tiap bulannya. Dan ini setara dengan peningkatan curah hujan 40 sampai 80% dari normalnya. Beliau juga mengatakan BMKG sudah memaparkan potensi cuaca ini kepada kementerian atau lembaga hingga presiden. Dia mengaku BMKG dengan kementerian atau lembaga dan Pemprov DKI Jakarta juga sudah melakukan simulasi untuk menghadapi cuaca ekstrim. Jadi sebetulnya antisipasi itu sudah disiapkan, namun nampaknya kejadiannya melampaui kapasitas kita, kata dia. Nah, jadi sini kata kuncinya. Jadi rupanya kejadiannya ya melampaui kapasitas yang kita bisa siapkan. Sahabat, sama-sama kita ketahui bencana banjir di Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Aceh, Malang, Bogor, hingga Papua. Selain itu juga ada bencana longsor terjadi di Sumedang, Sulawesi Utara, hingga Mamuju dan Sulawesi Barat. Nah sahabat, kira-kira apa nih makna ini semua? Saya kira cocok bahwa memang ada kausalitas. Ada fenomena alam yang menyebabkan akibat yang sekarang. Tapi sekali lagi, jangan pernah lepaskan ini dari perilaku manusia. Lihat bagaimana perilaku buruk kita membabat hutan, menggantinya dengan hutan industri yang tidak sesuai. Kemudian juga penambangan-penambangan liar yang membiarkan alam menjadi rusak. Tentu perilaku-perilaku jahat kita lainnya terhadap lingkungan hidup yang tidak kita perhatikan. Atau bahasa agamanya ya kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan di muka bumi ini, sehingga alam merespon dengan cara ini. Sahabat, saya ingin membawakan surah Al-Ankabut ayat 40. Beberapa jenis fenomena alam yang terjadi akibat perilaku manusia. Dan ini tentu akan menggambarkan segala jenis bencana yang ada di muka bumi dan pernah menimpa manusia dan akan berulang menimpa hal yang sama bagi orang yang melakukan kemaksiatan yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ini yang pertama, ditimpakan dari langit, arsalna alaihi hasiban. Apakah dari tumpahan atau muntahan gunung Merapi, atau dari faktor lain, dentuman-dentuman bumi yang lain, sehingga ada batu-batu berapi yang menimpa manusia, berbentuk batu-batu kecil seperti kerikil. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur dari langit. As-sayhah, seperti yang menimpa umat-umat masa lalu, dan itu sesuai dengan dosa-dosa mereka. Keras,
suara petir itu. Bahkan kilatannya juga bisa menyambar manusia, kayak memecut manusia. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Mulai longsor, lalu terbenam, sampai yang kita kenal baru-baru ini di Palu, likuifaksi. Wa minhum man aghraqna. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. Sama sekali. Tidak ada kepentingan Allah untuk menganiaya mereka. Karena Allah tidak pernah berlaku zalim. Terus, apa maknanya? Kenapa terjadi bencana ini semua? Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Inilah akibat dari perbuatan kita. Kita sendiri yang harus menanggungnya. Dan sebetulnya jangan salahkan alam. Karena alam ini tunduk pada sunnatullah, aturan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menzalimi kita. Tapi kitalah yang berlaku zalim. Berhentilah merusak alam. Dan mari menjaga lingkungan hidup kita. Anak-anak kita, generasi kita masih butuh hidup panjang ke depan di bumi pertiwi ini. Jangan serakah, wahai pengusaha hutan, wahai orang-orang kaya, wahai para penguasa dan para pejabat. Ingat, semua akan ada balasannya. Dan al-mutrafun, para petinggi, orang-orang kaya yang hidup bermegah-megahan, merekalah yang akan mendapatkan balasan paling berat. Akibat kezaliman yang mereka lakukan juga sangat besar ketimbang rakyat kecil yang lemah yang menjadi korban itu. Wallahu a'lam bishawab. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.